mic tanganmu. Oh, mic tangan aja. Yang tadi setir apa? Toh, pakai itu. Bismillah. Nggih. Berdiri. Oh. Dereng ketinggal napa, Pak? Napa dereng ketinggal? Bismillah. Bismillah. Cek bismillah. Sudah nyambung. Cek sound. Cek sound. Ya. Cek sound. Sudah masuk. Cek. Masya Allah. Sudah? Nah, 1, 2. Nah. Oke. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Dumateng panjenenganipun Bapak Mudir Pondok Pesantren Karangasem Paciran. Wonten teng mriki? Wonten nggih? Alhamdulillah, Masya Allah. Para alim ulama yang kami hormati, yang barangkali turut hadir di kesempatan kali ini, termasuk juga para jajaran takmir masjid napa niki Pak? Fahad Turki. At-Turki. Keng napa Kak jenenge At-Turki niku? Donaturnya. Masya Allah. Syekhnya Fahad berasal dari Turki. Masya Allah. Oh ngaten, alhamdulillah. Nggih. Semoga amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeten Pak, kapan tiang Indonesia niku nggadah masjid teng Turki, Pak? Biar nama jenengan itu ada di sana. Yang paling banyak kan nama orang Arab di Indonesia, ngeten nggih? Karena Masya Allah royalnya mereka untuk membantu kaum muslimin tanpa mengenal batas negara, sehingga banyak bangun masjid orang mong teng Saudi, namung teng Qatar, bahkan ke luar negeri. Kadang saya berpikir ini ada banyak sekali masjid di Indonesia namanya syekh-syekh dari Arab, karena donasi berasal dari mereka. Kapan Indonesia duwe masjid ning Saudi? Misalnya jenenge Sujono Indonesia, kan pantes ngoten nggih. Tapi yang jalan King Fahad, wah mentereng ngoten nggih. Atau Kusmiati teng pundi kan. Jadi nama Jawa tapi ada di Arab, karena donaturnya dari Indonesia. Karena itu sementara ini negara kita masih menjadi negara penerima dana. Semoga kelak ke depan bisa menjadi negara pendonor dana. Sanggup betul? Nah, ini bahasannya kan tentang bagaimana keberkahan rizki yang halal. Nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, engkang sepindah utang itu saya kata nggih. Sing dipikir utang riyen nggih, Pak. Nah, nggih. Nembe mikir bangun masjid. Nggih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami ingin sampaikan Masya Allah ya, bejane dadi wong Ciran, dadi wong Blimbing dan sekitarnya ditunggui kathah kiai. Karena sebuah masyarakat itu kalau di situ ada banyak ulamanya, kathah wong pinter agama, insya Allah menjadi masyarakat yang terdidik. Maka jare Imam Hasan Al Basri, piyambake ulama zaman tabi'in,
laulal ulama'u lakana an-nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, menungso niku kados dene kewan, Pak. Sehingga dia nggak ngerti aturan, tidak tahu bagaimana cara yang benar ketika bermuamalah, sing jenenge dodolan sing bener niku pripun, ketika berinteraksi dengan tetangga bagaimana. Kalau bukan karena bimbingan ulama, menungso niku kados dene caplok-caplokan, kados dene kewan. Maka jasa besar para ulama, masya Allah, ya, bangun pondok pesantren, mengkader santri dengan sangat sabar sampai menjadi calon-calon dai, menyebarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian menyampaikan kajian satu demi satu. Nggih nyuwun pangapunten, kula nek kon ngisi teng Karangasem niku rada isin. Kados dene nguyai segara. Pangapunten nggih, Pak. Niki kekendelen kula niki. Jane nggih rawani tapi gandeng niki perintahe guru mboten saged nolak. Pripun, Pak? Oh nggih, nggih niki nembe latihan. Makanya mangke nek kathah salahe nyuwun pangapunten, jenengan kritik mawon kula diparingi masukan nggih, terutama para guru yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dalam rangka untuk ngalap berkah ilmu dari narasumber. Nek kula boten, niki sami-sami belajar. Jenengan ngaji tenggene Pak Kiai Anwar, napa tenggene Pak Kiai Mubarak, napa tenggene Pak Kiai Fatih, atau Pak Kiai yang lain yang ada di Paciran dan sekitarnya, itu adalah sebagai bentuk ngalap berkah kepada kiai. Duwe tangga kiai ya dimanfaatno, Pak. Ora mung duwe tangga kiai digoleki idune tok. Nek anake lara ditambakno sembur mari. Bukan itu yang dicari. Tapi yang dicari ketika kita bertetangga dengan pondok pesantren, bertetangga dengan kiai, yang dicari apanya, Pak? Yang dicari ilmunya. Sebab kita semuanya ini butuh ilmu agama. Semakin banyak ilmu agama yang kita ketahui, berarti kita mengakui kalau diri kita ini penuh dengan kekurangan. Monggo ngaji. Masih banyak ilmu yang tidak kita ketahui. Masih banyak babagan agama sing boten kita ngerti. Karena itu kita mendekat untuk belajar, biar kita bisa semakin sesuai dengan aturan. Karena orang yang gak ngerti itu biasanya ngaku paling bener dewe. Nek ora aku, ora podo karo organisasiku, berarti ora podo karo aku. Wah, sampai ormas disebut agama. Lho kok ana kiai ngarani ormas podo karo agama. Ramal bu ormas iki nyemplung neraka. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sampun ngapling-ngapling kados ngene iki, sing ngajari sinten? Sing ngajari sinten? Maka kita belajar itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya golongan kepada luasnya Islam, sehingga dengan mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah, biar tidak menjadi orang yang seperti itu, jemaah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita hidayah, tesih purun ngaji. Ngaji itu sebagai salah satu di antara pengaruh karena kita mengakui saya itu masih bodoh. Aku iki oke sing gak ngerti. Bisa jadi yang selama ini saya ikuti mungkin ada yang keliru. Dengan belajar satu demi satu kita memperbaiki. Alhamdulillah. Sehingga betul apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Kalau bukan karena ulama, manusia itu seperti binatang. Sehingga ngomong sakarepe gitu ya. Berinteraksi dia nggak pakai aturan dan seterusnya. Belajar mengeluarkan manusia dari sempitnya golongan menuju luasnya Islam. Walhamdulillah. Baik, pun cekap. Derek. Niki nembe pembukaan. Masyaallah. Dan Nabi SAW memberikan banyak sekali janji ya, bagi orang yang mau belajar agama. Kathah sangat keutamaan belajar ilmu agama. Ada salah satu buku yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Buku itu judulnya Miftahud Daris Sa'adah, kunci surga. Buku itu berisi tentang penjelasan keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu.
lebih dari 100 Ibnu Qayyim menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu agama, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau membuat kesimpulan kados ngeten iki. Maka nafi kitabillahi min madhin fahuwa min thamratil ilmi. Sedaya pujian sing ana ning jerone Quran itu karena pengaruh dari ilmu. Allah memuji ulul albab, Allah memuji ulil absar, Allah memuji wong mukmin sing pandai bersyukur, dan seterusnya. Semua bentuk pujian yang ada dalam kitabullah ngendikane Ibnu Qayyim itu karena pengaruh dari ilmu. Wa ma kana fi kitabillahi min dzammin fa huwa min atharatil jahli. Dan semua bentuk celaan yang ada dalam Al-Qur'an itu sebabnya adalah karena pengaruh dari ketidaktahuan manusia. Dan kita dilahirkan oleh Allah, jenengan ketika lahir niku pun apal pinten juz, Pak? Pun apal pinten juz? Itulah. Sudah hafal juz amma? Masya Allah. Okay. Ada nggak manusia yang ketika dilahirkan oleh ibunya dia langsung hafal juz amma? Tidak ada. Semua berawal dari apa, Pak? Nol. Monggo nek wong tua niku duwe anak yang diinformasikan ke orang lain apanya, Pak? Ukuran fisik, jenis kelamin, panjangnya, berat badannya. Tidak ada satupun orang tua ketika dia punya anak menyampaikan, alhamdulillah telah lahir anak saya yang pertama sudah hafal 1 juz. Diguyu karo jin. Semua kita lahir dalam kondisi nol. Semua manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian tidak mengetahui apapun. Dados kula panjenengan sedaya termasuk juga para ulama siapapun dia, begitu lahir procot nol, enggak punya pengetahuan apapun. Lalu Allah kasih tahap demi tahap pengetahuan kepada kita. Nah, orang yang belajar itu menyempurnakan ketidaktahuannya ini biar semakin berkurang. Maka kalau dia biarkan saja sing jengene wong niki nek boten sinau tetap akan kembali pada hukum asal, yaitu nol niku wau, enggak ngerti apa-apa. Nggih, nyuwun sewu nggih. Antara sepuh dengan berilmu, tua dengan berilmu niku sami kalau napa benten, Pak? Beda ya. Bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Wah, sing jengene wong tua niku kan dihormati to, Mas. Wong berilmu juga dihormati. Oh, padha dihormati. Karena yang satu status usia, yang satu dia punya ilmu. Tapi apa bedanya antara tua dengan ilmu? Tua itu dibiarkan saja, Pak. Tua, Pak. Ana menungso lahir timbarno wae. Tua mboten? Anggere urip mesti tua. Sehingga nggak pakai usaha. Maka yang namanya usia muncul uban, awake wis lemah dan seterusnya. Nggak perlu pakai usaha. Semua manusia pasti mengalaminya. Tapi kalau berilmu perlu ada usaha. Usaha ini yang kita lakukan untuk mengurangi nilai dari ketidaktahuan yang ada pada diri setiap manusia. Semoga dengan ini kita semakin termotivasi untuk belajar, terutama belajar dari para ulama ahlu sunnah yang mereka mengajarkan Al-Quran dan sunnah, bukan untuk menggiring masyarakat ke arah kelompoknya, bukan untuk menggiring masyarakat dalam rangka mengagungkan dirinya, tapi kita belajar dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mengagungkan manusia. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan masuk tema kajian kita, keberkahan harta yang halal. Nah, tengeriki mayoritas nyambut damel napa? Miyang, Bogor, tani jarang nek Cirang. Dagang, tukang, nguli, masya Allah. Itu semuanya sebenarnya termasuk di antara sumber pendapatan yang pernah dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, sumber pendapatan apa yang paling thayyib? Thayyib niku napa, Pak? Nggih. Baik, ya. Bang thayyib berarti cah bagus. Nah. Sumber pendapatan apa ya Rasulullah yang paling thayyib? Artinya yang paling halal, yang paling tinggi tingkat kehalalannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua hal. Beliau mengatakan, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Sumber pendapatan yang paling thayyib itu ada dua. Pertama adalah hasil dari jerih payah seseorang, hasil dari kerja pribadinya. Nggih kados wong nyambut gawe niku ana sing dadi tukang, kuli dan seterusnya. Wa kullu bai'in mabrur, sing nomor kali keuntungan dari jual beli yang mabrur. Contohnya apa Pak? Bakul, bakul iwa, bakul jajan. Lalu dia mengambil margin, mengambil keuntungan dari jualan yang dia lakukan. Tapi dengan syarat jualannya harus jualan yang mabrur. Jadi istilah mabrur niku Bapak Ibu, orang mau nong haji tok. Nabi SAW juga menyebut dengan istilah mabrur untuk jual beli yang sah secara syariat dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Kalau jual beli itu diwarnai dengan transaksi riba, ono unsur penipuan, kadang direndam dhisik ke ditimbang, atau misalnya napa meneh? Nggih. Kadang dicampuri karo es batu dan seterusnya. Maka seperti ini tidak bisa disebut sebagai jual beli yang mabrur. Pernah satu ketika Rasulullah SAW itu datang ke pasar. Lalu beliau melihat ada orang yang menjual gandum. Zaman dhisik Bapak mboten enten timbangan. Dadi wong niku nek dodolan panganan beras, tapi beras tidak ada ya di zaman Nabi SAW. Ontene gandum atau kismis, zabib. Itu pakai gundukan. Sak gunduk ngeten nggih, kayak gundukan. Lalu suatu ketika Nabi SAW memasukkan tangan beliau ke dalam salah satu gundukan. Ternyata jerone teles. Ditanya, "Ya fulan mahada?" "Wahai fulan, kenapa iki kok didol kaya ngene?" "Asabat husama ya Rasulullah." "Kena hujan ya Rasulullah." "Kena hujan." "Kenapa enggak kau taruh di permukaan hatta yarahan nas, sehingga bisa dilihat oleh orang lain?" Kalau kayak gini kan ra ngerti, njobone ketoke garing padahal jerone telas. Dodolan dedeg, jerone diiseni kawul. Atau dodolan apa meneh, Masya Allah. Makanya ada sebagian orang ya, beliau salah satu ustadz di Indonesia. Pastikan Bapak Ibu, beliau dari Jakarta ya. Pastikan Bapak Ibu, kalau panjenengan niku boten sinau babakan fikih muamalah, nipu deh itu pasti kalau transaksi. Pasti transaksi itu pakai penipuan. Karena orang kalau dia nggak ngerti tentang batasan halal haram, ya ditabraki kabeh. Karena dia nggak ngerti. Makanya alon-alon dengan belajar seperti ini, salah satunya adalah memperbaiki setiap akad yang ada di lingkungan kita. Baik, Pak, kalau kita bertransaksi yang haram itu ancamannya apa sih? Apakah masyarakatnya juga terganggu? Baik, wonten setunggalipun hadis ya, yang barangkali ini bisa menjadi acuan. Pangapunten ya, ketika tahun 2015 saya menerbitkan sebuah buku, judulnya Ada Apa Dengan Riba. Buku menika alhamdulillah terbit 15.000 eksemplar dan ya beredar di banyak tempat ya. Ya, termasuk ya pernah dikirim ke Papua ya. Wonge ya melu dikorno ya. Bahkan pernah sampai waktu saya umroh, ada salah satu TKI yang ada di Jeddah minta bedah buku Ada Apa Dengan Riba. Jadi umroh kalau ngisi pengajian teng Jeddah Pak, gini bis pindah niku. Kemudian saya kadang berpikir begini, apa wong Ciran wis mbok kandhani? Kowe kan teko Ciran.
Nah, praktek ning Ciran wis kaya ngene iki apa wis bener? Memang kadang saya melihat di Paciran ada 1-2 pelanggaran terkait masalah riba. Cuman wong Ciran ora tau ngundang kula nggih. Nggih nyuwun pangapunten nembe sepindah niki saestu nggih. Ngaji teng Ciran teng Masjid Karangasem. Nggih nate ngaji tapi teng musala, teng Langgar. Ya? Nggih. Nah, saniki contohnya gimana, Pak? Kalau praktek yang gak benar di lingkungan kita. Yang pernah saya lihat ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Nasai dan yang lainnya. Tidak halal jual beli digabung karo utang. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal jual beli digabung karo utang. Artosipun pripun? Imam Ahmad pernah ditanya dari Abu Mansur, apa yang dimaksud dengan tidak halal jual beli digabung karo utang? Kemudian beliau mengatakan, ada orang yang utang tapi disyaratkan pakai jual beli. Nek ora didol ning kono ora diutangi. Nah, kula terus nemu, oh, berarti ngeten iki nggih kadose nggih wonten, nggih. Kadose nggih. Nah, kadose. Wonten dauke, seto, jorame sik. Jorame sik. Ceritane durung rampung iki ceritane. Sik, jorame sik. Tenang mawon. Nggih. Mangke kula medal saking masjid aman to nggih? Aman nggih? Aku nanti keruyuk gitu, Pak. Ada bansernya. Dados wonten dauke nggih. Dauke niki maringi ngutang nelayan. Diutangi nelayan. Tak utangi. Dauke nggih nyebute. Nggih. Syaratnya siji. Kowe engko nek oleh iwak kudu didol ning nggon aku. Nah, nek sing ngriki kan rujungan, urang dan aneka hasil laut yang bisa diekspor. Terus pripun Pak nek mboten didol teng mriku? Wah nek konangan diapana Pak? Hah? Diomeng. Sok serata utangi ya awakmu ya. Langsung ditagih utangnya. Jadi ini kelihatan sekali. Aku gelem ngutangi sampeyan, nek sampeyan ngedol hasil laut sampeyan ning nggon aku. Seperti ini ternyata tidak hanya ada di Paciran ya. Ada juga di Blimbing ya. Wetane Paciran ya. Bahkan termasuk juga di daerah pertanian. Nggon kidul-kidul ngoten nggih kathah, Pak. Diutangi Gonandur napa? Semongko nggih. Atau Lombok. Tapi ada syaratnya. Gelem ngutangi asal engko nek panen kudu didol ning nggone sing ngutangi. Ini kan jadi syarat. Sama seperti menggabungkan antara utang dengan jual beli. Padahal Nabi SAW mengatakan la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang itu digabung karo jual beli. Wah Pak nembe pindah niki mireng hadis kados ngoten niki. Ya, barangkali ada sebagian di antara jamaah yang baru mendengar. Makanya kadang saya punya tanggung jawab. Semoga sekian tahun lagi nanti saya bisa menyampaikan itu di forum yang lebih umum gitu. Kalaupun tidak bisa menyampaikan secara langsung gitu, pelan-pelan. Alhamdulillah ini dikasih kesempatan. Niki kula terus terang wae gitu. Pangapunten gitu. Mungkin dari masyarakat Paciran ada yang merasa aneh, wah iki ngundang kiai kok malah isine mong marakno keresahan di masyarakat. Nggih. Kemudian juga kadang ada, kalau di tempat kita alhamdulillah enggak banyak ya. Alhamdulillah enggak banyak nganakno duit. Ada orang yang ngutangi. Nah biasanya niku ibu-ibu ngutangi, tak utangi, tak kowe butuh apa to? Nggih, tak utangi.
Tapi 1 juta jadi 1 juta 100 lho ya. Engko dicicil ben dina sampai 10 dina 100 ping 11. Teng mriki mboten nonton. Teng mriki lho. Teng masjid. Teng masjid mboten nonton nggih. Nek teng Ciran wonten mboten? Nggih wonten tapi jarang alhamdulillah. Nggih mong kula kadang mireng si A, si B, si C ini pekerjaannya seperti itu. Ya memang saya tidak tahu transaksi yang mereka lakukan secara langsung. Cuman informasinya seperti itu. Oh, ning Ciran masih ada yang kayak gini ya. Nek mendring pripun Pak? Mendring insyaallah boten napa-napa. Karena ini jual beli kredit. Dan Nabi SAW pernah jual beli kredit. Tapi nek jenengan diparingi duit ya. Ada orang yang punya uang ngasih kowe utang piro 500, ki 500, kok balike 550. Utang piro 1 juta, ki 1 juta, engko balike 1 juta 100. Jenengan diparingi duit. Jadi nompo duit, bukan nompo barang. Kalau nompo duit, nompo barang ini berarti akadnya kordun. Nah, akad kordun itu ngendikane sahabat Fudhalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fawwar riba. Sedaya akad utang yang menghasilkan tambahan, mongko tambahan niku riba. Dan itu dosa besar jemaah. Kados napa to Pak dosane riba Pak? Baik, saya bacakan firman Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wong-wong mukmin, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak mau meninggalkannya, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasuli, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Sinten sing sanggup? Pak, masa Pak perang tengah akhirat? Ancamannya seperti itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, menafsirkan ayat ini, yuqalu yaumal qiyamati liakilir riba. So nakilikane ning jerone kiamat, orang yang mengumpulkan harta riba itu disampaikan kepadanya, khudh silahaka lil harbi, jupuan senjatamu, kita perang. Masya Allah. Padahal kan semua hamba itu ketika menghadap Allah Ta'ala yang paling dibutuhkan apa hadirin? Ketika manusia di padang mahsyar itu yang paling dibutuhkan apa Pak? Syafaat, pertolongan, ampunan dari Allah, kasih sayang Allah. Tapi ada sebagian di antara hamba Allah yang malah ditantang perang oleh Allah. Nah itu kira-kira dapat syafaatnya berapa persen peluangnya? Baik, makanya seperti ini kudu hati-hati nggih. Kudu hati-hati. Yang pertama, semua akad utang piutang niku ampun ngantos wonten tambahan. Utang angsal boten? Angsal, asal dikembalikan dengan nilai yang sama. Kalau jenengan mau ngasih kelebihan silahkan, tapi atas kerelaan pribadi orang yang berutang, bukan permintaan dari yang memberi utang. Nek sing ngutangi njaluk riba. Tapi kalau yang membayar utang ngasih kelebihan, monggo. Ini kebaikan. Nabi SAW mengatakan, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Termasuk orang yang terbaik adalah orang yang kalau bayar utang niku sopan, dia ngasih kelebihan, ngasih yang terbaik. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukannya. Nggih. Nah seperti ini setahap demi setahap. Nah ibu-ibu wis do ra kerasan nggih. Wis do rame berarti ra kerasan nggih. Ya. Terus saya pengen ngaji mboten? Nggih, pun. Lanjut nggih. Jenengan tenang mawon nggih. Insyaallah kopine tesih kathah. Nggih. Jadi seperti ini kalau terjadi di masyarakat, mohon tidak dibiarkan. Maksudnya gimana Pak? Ya kita dakwai mereka setahap demi setahap, agar nanti kita bisa bersama-sama meninggalkan riba di lingkungan.
Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, salah satu di antara ancaman yang terjadi pada masyarakat yang tidak mau meninggalkan riba, idza dhahara zina war riba fi qaumin, nalikane perbuatan zina dan praktek riba semarak di masyarakat, tidak ada yang mengingkari, dilakukan terang-terangan, liyane yang meneng wae, sehingga mereka melakukannya nggak ada rasa malu, tidak ada beban dosa, semarak di masyarakat. Faqad ahallu bidzalika kitaballah. Berarti mereka telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan hukuman Allah. Mereka telah menghalalkan dirinya untuk mendapatkan ketetapan Allah, artinya telah siap untuk mendapatkan hukuman Allah. Jadi terkadang hukuman itu tidak hanya diberikan kepada pelaku jamaah, termasuk juga diberikan kepada lingkungan di sekitarnya. Sebab maksiat itu dibiarkan beredar di tengah mereka tanpa ada pengingkaran. Ya. Alhamdulillah, negara Paciran, ini termasuk di antara yang sangat hati-hati dalam menjaga hubungan lawan jenis, gitu. Sehingga kita perhatikan, alhamdulillah, jilbaban kemana-mana ibu-ibu, gitu. Yang muda-mudi juga sama, mereka masih menjaga aurat. Mungkin tidak sama seperti di Jogja, aurat masih banyak tercecer di mana-mana. Alhamdulillah di sini masih terjaga. Cuman kadang sing jenenge pacaran niku rada angel nggih, Pak? Rada angel dikendalikan. Dan ini kadang butuh diseriusi. Terutama nggih nyuwun pangapunten, di lembaga pendidikan itu sangat rawan terjadi. Namanya remaja, Pak, ya. Begitu dia sudah menginjak usia balik, pertama kali muncul syahwat, kenal lawan jenis, meskipun bisa jadi campondok, ya kadang kecolongan. Iki pacaran karo iki. Cuman kan kadang Pak Kiai nggak bisa secara maksimal, mosok diawasi kabeh. Butuh banyak tim. Nah, kita perlu kerjasama. Kalau dalam sebuah masyarakat mereka bisa saling kerjasama, amar ma'ruf nahi mungkar, perintah sing apik, melarang yang buruk, dan itu terjaga dengan baik, berarti masyarakat ini fungsi sosialnya jalan. Atau sipun apa Pak fungsi sosialnya jalan? Masyarakat ini menjadi masyarakat yang lebih berwibawa. Ya. Saya kadang sering bercerita ya ke jamaah yang ada di Jogja. Saya memperkenalkan diri di pondok saya, di kampung saya wonten beberapa pondok. Kemudian saya menyampaikan, di kampung kami setahu saya ya, tidak ada ibu-ibu yang keluar nggak pakai kudung, itu tidak ada. Dan itu terjaga tradisi itu dari dulu sampai sekarang. Wallahu alam. Belakangan ini saya tidak tahu. Dan itu jasa dari para ulamanya yang selalu menjaga kampung ini. Kalau ada sedikit penyimpangan langsung dikandani ning khutbah, biar semua orang tahu. Ya. Misalnya jasanya Kiai Haji Abdurrahman, gitu. Selama beliau masih hidup, kampung ini menjadi berwibawa. Jadi maksiat mau masuk itu nggak berani. Maksiat mau masuk Pak, wedi Pak. Kenapa? Dijaga. Nah kalau seperti itu selalu kita tekankan bersama. Mari kita menjaga bersama kampung ini. Ana wong ngutangi, diawasi. Kowe ngutangi pira? 1 juta. Njaluk pira? 1 juta. Alhamdulillah, top. Ngono nggih. Jadi saling mengingatkan. Kalau bisa seperti itu, Pak, kita menjaga agar kampung ini tetap terjaga keberkahannya. Karena ketika kampung itu bisa saling menjaga kebaikannya, berarti ini menjadi kampung yang bertakwa. Itulah makna dari firman Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ketika satu penduduk negeri mereka itu beriman dan bertakwa, saling menjaga antara satu dengan yang lain. Nalikane ada yang menyimpang, dikasih tahu, ini enggak benar, balik. Ketika ada yang bermaksiat, dikasih tahu, ini enggak boleh loh ya, tinggalkan. Fungsi sosialnya jalan, masyarakat bisa saling nyengkuyung bersama-sama,
untuk mendekat kepada syariat, Allah kasih keberkahan. Allah kasih keberkahan. Dan kalau sebuah kampung itu dikasih keberkahan jamaah, gitu, hasil yang sedikit tapi manfaatnya banyak. Tapi kalau nggak berkah, ketoke duwite oke tapi tidak mendapatkan banyak manfaat. Nah, salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertransaksi riba, apa kata Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Ibnu Katsir rahimahullah memberikan penjelasan tentang yamhaqullahu riba. Allah membinasakan riba. Kata beliau ada dua kemungkinan makna. Yang pertama, bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Harta riba itu dicabut oleh Allah dari pemiliknya 100%, sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Sugih tapi oke dunyanya sing haram. Haram. Kira-kira mudah nggak Pak bagi Allah membuat harta ini hilang dalam sekejap? Gampang bagi Allah. Kebakaran ludes entek wis. Karek utang itu. Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan bagi hartanya, fala yantafi'u bihi, sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya. Sepertinya harta itu ada, tapi dia nggak bisa mengambil manfaat darinya. Napa wonten Pak sing kados ngoten niku? Kathah. Nyuwun sewu nggih. Wong sugih sing rabian daging wonten mboten Pak? Hah? Ada enggak Pak? Wong sugih kok rabian daging? Ya, darah tinggi. Nggih. Wong sugih ora doyan iwak wonten mboten Pak? Wonten. Ada orang yang dia hartanya banyak melimpah, tapi pada dirinya penuh dengan pantangan. Mangan iki darah tinggi, kolesterol, iki apa meneh? Diabetes, iki asam urat, terus iki apa meneh? Aneka pantangan. Duitmu oke, tapi tidak bisa kau manfaatkan. Sadar nggak seperti ini Pak? Kadang orang nggak ngerti. Yang penting dikumpulno. Sampai ngumpulno ra iso gunakno. Nggih. Arep dijak mlaku-mlaku ya ndase ngelu. Duitnya oke. Duit oke. Tiga apa misalnya duit akeh tiga. Ayo mlaku-mlaku jalan-jalan kemana? Neng Malang apa neng Prigen, ndas ngelu nek numpak motor. Duitmu akeh to kira. Itu contoh bagaimana cara Allah mencabut pada diri seorang hamba kemampuan dia untuk bisa menikmati harta yang dia punya, sehingga dia memiliki tapi tidak bisa menikmati. Kathah ngoten niku Pak. Wonten setunggalipun cerita nggih. Saya mendengar cerita ini, katanya kejadiannya ada di Mojokerto. Cuman nggih dereng nate ngecek langsung ke lokasi. Cuman cerita ini saya dapatkan dari teman yang tinggal di Bojonegoro. Di Mojokerto niku wonten tiyang sing sugih Pak. Omahe akeh, montore akeh, vilae nggih gadah. Nggak ada villa, duwe omah, duwe motor, kathah. Tapi piyambake niku boten purun nganggo klambi. Dadi nek dikai klambi, dikai kaos copot. Mong katokan tok kluyuran. Masyaallah. Mong katokan tok kluyuran. Karo bunga-bunga omahku sakmene, motorku sakmene, aku duwe villa ning kene. Jadi pamer donya. Tapi ra gelem nggo klambi. Ya anaknya izin, keluarganya izin, sehingga kalau ketemu bapaknya seperti itu langsung dicekel go mulai. Tapi dia nggak betah di dalam rumah, pengennya keluyuran karo bunga-bunga yang ragilum go kelambi. Masya Allah. Baik. Ternyata ya orang ini pendapatannya piyambake nggak ada BPR. Bank, kenapa BPR? Jadi dia punya banyak BPR. Duitnya neng dinggo tuku klambi cukup betul Pak? Wah, sisa-sisa Pak.
Iso klambi sak omah isine klambi tok nek mung gitu klambi wong duwe villa kok. Tapi ra gelem nganggo klambi. Berarti napa niki? Dia tidak bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Duwe motor tapi numpak motor muntah. Duwe sepeda kata tapi ra iso numpak sepeda. Nek numpak sepeda wiwilen. Mangan sego ora oleh oke-oke. Engko nek kakean mangan sego ndak diabetes. Ngombe napa meneh? Ngombe sing rada legi ora oleh Pak, pantangan. Sing tak ombe iki mesti diombe dhewe. Dikai sing kaya ngene iki padahal duwite akeh. Seperti itulah cara Allah mencabut nikmat pada hambanya. Mung kadang wong niku ora krasa. Lah sampean ngumpulno sak akeh iki ge apa? Bar mati kiroyoan anake ahli waris royoan. Ternyata duwe bojo simpenan. Lho, ngene ge konangan aku njaluk warisan. Lho kowe iki surat nikahmu mana? Ora ono, tapi bapakmu tahu nikah karo aku. Nah, akhirnya malah jadi kacau rumah tangga. Itu banyak jemaah. Makanya jangan dikira kalau orang duitnya banyak itu berarti uripe kepenak. Belum tentu. Ada banyak orang yang dihukum oleh Allah dengan cara seperti itu. Duit banyak tapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Ya. Pun isyarat. Sampun nih kalau. Pun cekap bang. Nggih. Lah kula dikengken napa, Pak? Tugasnya sampun. Nggih. Baik. Belum selesai. Sampai jam berapa ini? Saya minta izin dulu sama Pak Takmir. Ketua Takmir pundi? Pripun? Secukupnya aja dulu. Nanti saatnya agak. Adzan dulu atau adzan nanti? Lanjut aja. Manut saya. Saya ngikut aja. Lanjut aja. Baik. Baik. Nanti tidak jenengan lesu loh Pak. Udah lesu ngamuk. Oh udah. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Baik. Jadi itu salah satu di antara contoh ada orang yang duitnya banyak, hartanya banyak, tapi dia nggak bisa memanfaatkan. Bapak Ibu, saya mau tanya, gitu. Jenengan ini kan nggak ada griya, nggak ada klambi, nggih kata, nggak ada perabotan, nggih kata, ngeten nggih. Sekarang dari semua harta yang kita miliki itu, hakikat yang menjadi rezeki kita itu yang mana, Pak? Sebenarnya yang menjadi rezeki kita itu yang mana? Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Tepat sekali. Nabi SAW pernah menjelaskan itu. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah membaca firman Allah, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Piyambake berhenti sampai di situ, lalu beliau mengatakan, yaqulun nas mali. Menungso niku senengane ngumpulno iki donyaku, iki duitku, iki omahku, iki montorku. Nah, itulah menungso. Iki kapalku, iki perahuku. Jadi dia dalam bayangan hidupnya bagaimana caranya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa hal laka mim malika ya ibna Adam illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu itu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Hakikat dari rezeki kita itu hanya ada 3 kemungkinan. Sing pok pangan sampai entek, sing pok nggo sampai rusak, dan yang kamu sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara apa yang kamu kumpulkan belum tentu jadi jatah rezeki. Iso mau nglumpukno tok tapi ra iso nganggo dudu rezekimu. Dan banyak orang yang seperti itu. Nggih. Nyuwun sewu nggih. Ibu-ibu gadah klambi pinten?
Kudung yo kata, klambi kata. Tas nggih kata. Ngeten nggih. Apa meneh wadah nggih? Mangkok niku nggih sak tumpuk nggih. Terus meneh wajan yang duwe 5 nggih. Nggih. Pun jenengan klambi enggak ada kata. Nggih, kudung nggih enggak ada kata. Sing jenengan nggo, sing ibu-ibu nggo bendina niku mung pinten? Gantiannya berapa kerudung? Paling cuma 3 atau 4 kudung nggih. Atau cuma 2. Kadang kita ibu-ibu punya mukna 5. Sing dinggo memang 1 sampai kecut udah ganti. Subhanallah. Jenengan punya gelas banyak sekali, tapi yang dipakai sehari-hari itu paling cuma 2 atau 3 yang ditaruh di meja makan, yang dipakai bergantian. Maksudnya gimana toh Pak? Yang jenengan simpen itu belum jadi jatah rezeki. Ya omong disimpen. Kita itu seneng ngumpulno, seneng nyimpen, tapi belum tentu sekali lagi itu menjadi jatah rezeki. Nah ini salah satu di antara cara Allah Ta'ala memberikan hukuman bagi manusia sehingga dia pinter ngumpulno. Kata Nabi SAW, mali iki dunyaku, iki duitku, iki montorku, tapi dia nggak bisa pakai, dia nggak bisa menggunakan. Terus yang benar gimana? Kalau mau niru Nabi SAW memang nggak mungkin, nggak ada manusia yang seperti beliau, karena beliau manusia paling sempurna. Nabi SAW niku nalikane piyambake nggak ada harta, punya dunia dikasih oleh Allah dengan berbagai macam jalur, itu cuma diambil sebagian, sisanya disedekahkan. Kadang beliau sedekah 100 ekor kambing, Masya Allah. Kadang 100 ekor onta, kadang ngasih kuda, kadang ngasih. Sehingga beliau ketika hidup itu hanya mengambil sebagian saja yang cukup untuk hidup, sisanya dikasihkan wong, dikasihkan orang-orang yang membutuhkan. Maka seluruh harta beliau fi sabilillah. Seluruh harta Nabi SAW fi sabilillah. Sampai beliau tidak punya warisan. Ada sebuah hadis dari sahabat Amr ibn Harith. Hadisnya riwayat Bukhari. Beliau pernah mengatakan, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhama wala 'abdan wala amatan illa baghlatahu al-bayda allati kana yarkabuha wa silahuha wa ardan ja'alaha libnis sabil sadaqatan." Nabi SAW ketika meninggal dunia, beliau itu tidak meninggalkan warisan berupa duit, dinar maupun dirham. Beliau tidak meninggalkan warisan berupa budak, lanang maupun wedok. Dan beliau tidak meninggalkan warisan apapun selain bigol. Bigol niku jaran kawin karo keledai. Nah itu punya anak namanya bigol. Seperti keledai. Hanya keledai yang warnanya putih, yang beliau tunggangi sehari-hari, dan senjata serta tanah yang semuanya disedekahkan. Masya Allah. Sehingga amal Nabi SAW terhadap harta itu sempurna. Pak, nek kaya ngono aku ora kuat. Betul, tidak ada satupun manusia yang sanggup seperti itu. Ya, tapi minimal begini. Tolong dipahami bahwa hakikat rizki yang abadi adalah apa yang kita manfaatkan ketika kita menghadap Allah. Sehingga para sahabat itu semuanya berlomba-lomba gadah sing jenenge wakaf. Semua sahabat yang mampu, sebagaimana keterangan dari sahabat Abdullah bin Zubair, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa." Tidak ada satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan finansial, punya kemampuan dari sisi pendanaan, kecuali pernah wakaf. Itu amalnya para sahabat. Karena mereka ingin wis kesel nyambut gawe,
Sing jenenge wong wis kesel golek duit, nek ora ana gunane ning akhirat, masyaallah mesakne. Berarti kesele kudu ana gantine. Apa gantinya? Saya harus punya modal di akhirat. Nah, modalnya itu dia keluarkan sebagian hartanya untuk wakaf. Wakaf niku napa to, Pak? Menyumbang sebagian harta untuk unit, untuk kegiatan yang permanen, yang dia nggak habis pakai. Contohnya untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, duit-duit, gue nyumbang. Ono sekolah sing butuh nopo, iki butuh bangku, kita sumbang. Bisa jadi Bapak Ibu, usia bangku ini lebih panjang dibandingkan usia jenengan. Nah, itulah keutamaan wakaf. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi wakafnya masih mengalirkan pahala. Makanya wakaf itu disebut dengan shadaqatun jariyah. Dan makna shadaqatun jariyah, keterangan An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i adalah wakaf. Itulah umur yang kedua. Umur kedua niku napa, Pak? Jenengan sampun sedo, dikubur di dalam tanah, tapi karyanya, wakafnya mengalirkan pahala. Terus mengalirkan pahala. Mas, saat ini masjid Turki ini butuh Quran boten? Butuh. Pun kula wakaf Quran. Nah, ngoten. Semoga nanti Quran ini usianya lebih panjang dibandingkan usia saya. Nek aku mati, Qurannya dipakai, terus mengalirkan pahala. Itulah umur yang kedua. Jenengan pun boten saged beramal, tapi dia tetap mengalirkan pahala. Ya. Makanya tidak ada yang mendapatkan keutamaan besar ini yang paling banyak selain para guru agama yang mereka mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena masya Allah, piyambake dengan mengajarkan ilmu itu ilmu turun temurun terus. Nah, kita yang barangkali kurang berilmu kan tidak bisa yang kayak gitu. Ya, kalaupun tidak bisa, berarti kesempatan saya yang pertama, shadaqatun jariyah. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath. Nalikane menungso niku mati, sedaya amal putus kecuali 3 amal. Sedekah jariyah, ilmu sing manfaat, anak soleh yang mendoakan. Semoga kita punya salah satu atau syukur 2 atau bahkan ketiga-tiganya. Wallahu ta'ala alam. Pengatakan yang bisa kita sampaikan. Nyuwun pangapunten barangkali ada banyak yang salah. Nanti kalau ada kritik dan saran untuk saya, disampaikan saja langsung atau bisa melalui panitia. Betul nggih? Pun cekap? Iya, nggih. Baik. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.